Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niputu Devi Intansari, moderator dari kelompok 6. Kami ingin mempresentasikan chapter 7 mengenai pengantar tentang hak pemegang saham. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman saya yaitu Madrois, Suntoro, Tufahati Ainia Mandavani, Haikal Abdullah Rashid, Wahyu Hidayat, Arfira Meta Nawawi, Muhammad Rizky Rivaldi, dan Rahandra Eje Tarigan. A. Ketentuan umum pada hak pemegang saham. Yang pertama ada alasan untuk menjadi pemegang saham. Saham memberi investor kesempatan untuk secara hukum mengendalikan perusahaan dan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam RUPS dengan mencalonkan diri menjadi direktur atau dalam pemilihan manajerial. Lebih besar jumlah saham yang dimiliki, maka hak suara yang dimiliki semakin besar pengaruhnya. Kemudian ada dividen berperan penting dalam keputusan berinvestasi. Pembayaran dividen secara teratur, terutama jika investor memiliki portofolio saham, dapat menghasilkan arus kas yang dapat diprediksi. Kemudian ada investor membeli saham untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan modal, tidak seperti dividen. Saham harus dijual untuk merealisasikan keuntungan yang ditunjukkan oleh kenaikan harga saham. Kemudian ada klasifikasi saham, yaitu ada saham biasa dan saham preferen. Dalam saham biasa, satu saham hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Kemudian, menerima pembayaran dividen dan sisa aset hasil likuidasi. Lalu menggunakan hak-hak lain di bawah ICL. Kemudian pada saham preferen, satu saham hak untuk berpengaruh dengan hak suara atau tanpa hak suara. Kemudian, saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi atau anggota dewan komisaris. Kemudian, saham yang dalam jangka waktu tertentu akan ditarik atau ditukar dengan beberapa saham klasifikasi lainnya. Kemudian ada saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk diprioritaskan atas pemegang saham dengan klasifikasi lain dalam menerima dividen dalam pembagian dividen secara kumulatif atau non-kumulatif. Yang terakhir ada saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan prioritas di atas pemegang saham dengan klasifikasi lain dalam menerima alokasi sisa kekayaan perusahaan dalam likuidasi. Selanjutnya ada hak khusus pemegang saham. Ada 13 hak khusus yang dimiliki pemegang saham, antara lain 1. Hak suara. Pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan melalui hak suaranya pada saat RUPS. Yang kedua, hak mengajukan banding atas keputusan rapat umum pemegang saham. Setiap pemegang saham berhak untuk mengajukan banding terhadap keputusan RUPS yang diselenggarakan perusahaan ke pengadilan negeri jika mereka mengalami kerugian dan merasa perusahaan bertindak tidak adil. Yang ketiga, hak menerima informasi tentang perusahaan. Setiap pemegang saham berhak memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, dan risalah RUPS. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi yang berkaitan dengan perseroan atau perusahaan dari direksi atau dewan komisaris sepanjang berkaitan dengan tujuan perusahaan dan tidak bertentangan dengan kepentingan perusahaan. 4. Hak untuk mengalihkan saham secara bebas. Saham merupakan harta bergerak dan pemegang saham bebas mengalihkan sahamnya sebagaimana diatur dalam AOA perusahaan. Kecuali untuk voting saham preferen dan saham yang diambil oleh pemegang saham pendiri pada saat pendirian perusahaan, pemilik saham biasa dan saham preferen memiliki hak dengan bebas mengalihkan sahamnya kepada pemegang saham lain dan orang lain yang bukan pemegang saham perusahaan. Yang kelima, hak memesan efek terlebih dahulu. Merupakan hak yang diperoleh para pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam daftar pemegang saham suatu perseroan terbatas
untuk menerima penawaran terlebih dahulu apabila perusahaan sedang menjalani proses emisi atau pengeluaran saham dari saham simpanan. Hak memesan efek terlebih dahulu bagi pemegang saham dapat diamanatkan oleh anggaran dasar perusahaan. Yang keenam, hak untuk menuntut penembusan saham. Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perusahaan agar saham pemegang saham tersebut dibeli dengan harga yang wajar apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perusahaan yang merugikan pemegang saham atau perusahaan tersebut berupa: yang pertama, amandemen OA, yang kedua adalah penugasan atau pengamanan kekayaan perusahaan yang nilainya lebih dari 50% dari kekayaan bersih perusahaan, atau yang ketiga adalah merger, konsolidasi, dan akuisisi. 7. Hak pemegang saham selama likuidasi perusahaan. Pemegang saham adalah penuntut sisa ketika sebuah perusahaan dilikuidasi, yaitu mereka akan menerima sebagian dari aset yang tersisa setelah klaim kreditur dipenuhi. Pemilik saham biasa memiliki hak untuk menerima sebagian dari kekayaan perusahaan sebanding dengan kepemilikannya di perusahaan setelah perusahaan membayar kreditor, dan pemegang saham kelas lain sesuai dengan undang-undang. 8. Hak peninjauan daftar pemegang saham. Daftar pemegang saham dibuat berdasarkan tanggal pembentukan pemegang saham dengan menggunakan kutipan dari buku daftar pemegang saham. Setiap pemegang saham berhak untuk memeriksa, mencari, mengekstrak, dan menyalin daftar pemegang saham untuk meminta perubahan informasi yang tidak benar atau penambahan informasi yang diperlukan. Hak ini memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk menghubungi pemegang saham lain dan mengkoordinasikan pemungutan suara untuk tujuan tindakan kolektif. 9. Hak mengajukan gugatan atas nama perusahaan. Setiap pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan kepada perusahaan di pengadilan negeri jika pemegang saham dirugikan oleh tindakan perusahaan yang dianggap tidak adil dan tidak wajar akibat keputusan RUPS, direksi, dan atau dewan komisaris. 10. Hak menerima dividen. Pada kali ini, dividen memegang peranan penting dalam keputusan berinvestasi seorang investor pada suatu perusahaan. Salah satu hak yang paling penting pemegang saham adalah menerima dividen. Ketentuan mengenai pembayaran jangka menengah atau dividen interim diatur pada pasal ICL. Selanjutnya yaitu hak memanggil, dalam hal ini mengadakan rapat pemegang saham. Pada hal ini sangat penting bagi pemegang saham untuk melindungi haknya. Nah, pasal ICL ini, terutama pasal 79 mengatur bahwa RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali EOE menentukan jumlah yang lebih kecil dan permohonan tersebut harus disampaikan kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Selanjutnya yaitu hak mengusulkan calon yang akan dipilih menjadi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Anggota direksi dan Dewan Komisaris dalam hal ini diangkat oleh RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam praktiknya, pemegang saham mayoritas seringkali mengontrol pemilihan dan pemberhentian anggota dewannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembatasan pemegang saham pendiri. Pada hal ini, kerangka regulasi di Indonesia belum atau tidak memberikan ketentuan apapun tentang hal ini. C. Negara sebagai pemegang saham. Negara dapat menjadi pemegang saham di perusahaan pemegang saham melalui pembelian saham atau melalui konversi perusahaan negara menjadi perusahaan pemegang saham. Proses ini biasa disebut sebagai nasionalisasi. Di Indonesia, saham milik pemerintah di badan usaha milik negara atau BUMN dimiliki sepenuhnya atau sebagian dari saham dalam hal BUMN dalam privatisasi program. 1. Negara sebagai pemegang saham biasa. Dalam hal ini, pengaruh negara dalam suatu perusahaan ditentukan oleh persentase dari saham yang dimiliki. 2. Negara sebagai pemegang hak istimewa. Kerangka regulasi di Indonesia tidak memberikan ketentuan apapun tentang ini. Ketiga,
menjalankan hak negara sebagai pemegang saham. Dalam hal seluruh saham badan usaha milik negara persero dimiliki oleh negara, maka Menkumham bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham. Sedangkan dalam hal tidak semua saham persero dimiliki oleh negara, maka MOLHR bertindak sebagai pemegang saham. MOHR dapat memberikan wewenang kepada individu atau hukum badan dengan hak substansi untuk mewakili dalam RUPS. Daftar pemegang saham. Daftar pemegang saham adalah dokumen penting yang mengidentifikasi pemegang saham dan pemilik sekuritas terdaftar lainnya dari perusahaan. Ini dapat digunakan untuk memverifikasi nomor, nilai nominal, jenis, dan golongan saham serta surat berharga terdaftar lainnya yang dimiliki. Di dalam daftar pemegang saham harus ada beberapa hal yang perlu dipenuhi, yaitu pertama, daftar saham perusahaan, daftar buku pemegang saham. Perusahaan wajib membuat dan memelihara buku daftar pemegang saham sejak tanggal diberikan sertifikat pendaftaran usaha. Buku semacam itu mungkin secara tertulis di file elektronik atau keduanya. Yang kedua, pendaftaran untuk memperoleh pernyataan efektif. Berdasarkan kerangka regulasi di Indonesia, perusahaan yang bermaksud untuk melakukan penawaran umum terlebih dahulu menyampaikan prospektus ke OJK. Masuk di dalamnya adalah gambaran struktur permodalan sebelum dan sesudah penawaran umum yang memuat uraian kepemilikan oleh pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih, dan direksi dan komisaris, jumlah saham, nilai nominal, dan persentase. Yang ketiga dan terakhir, registrasi pada badan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang daftar perusahaan. Perlindungan hak pemegang saham. Perlindungan hak pemegang saham terletak di pusat tata kelola perusahaan dan sangat penting bagi perusahaan yang beroperasi di pasar negara berkembang atau ekonomi transisi. Perlindungan ini diwujudkan baik secara internal, yaitu melalui prosedur perusahaan internal dan jaminan lain yang ditetapkan oleh ICL dan undang-undang lainnya, dan secara eksternal, yaitu melalui pihak luar. Berikut ini bentuk-bentuk perlindungan hak pemegang saham. Yang pertama yaitu ada jaminan dalam Undang-Undang Perusahaan Indonesia. ICL memberikan banyak jaminan untuk mewujudkan dan melindungi hak pemegang saham. Beberapa jaminan tersebut bersifat prosedural dan berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS. Lainnya tercermin dalam kewajiban masing-masing badan pengatur dan pejabat perseroan, yaitu anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Direktur Utama. Yang kedua adalah perlindungan yudisial. Gagal mengadakan rapat RUPS tidak teratur sebagaimana diminta sesuai dengan ICL dalam jangka waktu tertentu, ketua direksi atau dewan komisaris bertanggung jawab kepada hukum dan mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada perusahaan. Pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan atau arbiter untuk mempertimbangkan atau membatalkan keputusan RUPS dalam kasus tertentu. Yang ketiga, organisasi non-pemerintah untuk perlindungan hak pemegang saham. Dan yang keempat, anggaran dasar perusahaan. Perusahaan yang terdaftar wajib membentuk petugas tata kelola perusahaan yang rasional dan sistem komunikasi yang efektif dengan pemegang saham untuk memastikan bahwa pemegang saham dapat sepenuhnya menggunakan hak yang diatur oleh hukum dan AOA perusahaan, dan pemegang saham diperlakukan dengan adil. Yang kelima, aktivisme pemegang saham dan tindakan kolektif. Perlindungan hak-hak pemegang saham dimulai dengan perilaku perusahaan yang baik, kerangka hukum dan peraturan yang sesuai, dan prosedur penegakan hukum yang sesuai. Pemegang saham sendiri juga harus berperan dalam proses ini. Dan yang terakhir adalah perjanjian pemegang saham.
perjanjian pemegang saham dapat menjadi perangkat penting untuk melakukan tindakan kolektif di antara pemegang saham lainnya. Faktanya, perjanjian semacam itu dapat memungkinkan pemegang saham minoritas untuk menggunakan hak minoritas, misalnya memperoleh 10% yang diperlukan untuk memilih fidusia dan untuk memeriksa laporan keuangan. F. Tanggung jawab pemegang saham. Yang pertama, kewajiban melakukan pembayaran penuh atas saham yang diambilnya. Selain hak, pemegang saham juga memiliki tanggung jawab. Hukum utama tanggung jawab pemegang saham adalah untuk melakukan pembayaran penuh atas saham yang diambil saham. Setidaknya 25% dari modal dasar yang harus ditempatkan dan dibayar lunas. Yang kedua, kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap utang dan kewajiban perusahaan. Pemegang saham perusahaan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perkara hukum yang dibuat atas nama perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. Namun ketentuan di atas tidak berlaku jika a. persyaratan perseroan untuk berbadan hukum belum atau tidak terpenuhi, b. pemegang saham yang bersangkutan secara langsung atau tidak langsung mengeksploitasi perusahaan dengan itikat buruk untuk kepentingan pribadinya, c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam tindakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan, atau d. pemegang saham yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung menggunakan aset perusahaan secara ilegal sehingga aset perusahaan menjadi tidak tercukupi untuk melunasi hutang perusahaan. Yang ketiga, kewajiban lainnya. Tanggung jawab lain mungkin ada. Pemegang saham bertanggung jawab untuk mematuhi AOA dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, untuk memperhatikan keputusan RUPS dan direksi, untuk memberikan alamat yang benar pada saat mendaftar langganan untuk saham, dan untuk melakukan kewajiban lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.